Kali ini kita bicara tentang anak muda. Seperti apa sih anak muda itu? Ada loh tertulis di Alkitab. Di Alkitab tertulis di Mazmur, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kemudian di Amsal dikuatkan kembali, yaitu hiasan orang muda adalah kekuatannya. Apa arti dari anak panah? Tahu anak panah? Anak panah itu harus tajam. Ujungnya harus tajam. Apa akibatnya kalau anak panah itu ujungnya tidak tajam? Dia nggak akan pernah nempel pada sasaran. Dia pasti jatuh. Begitu juga dengan kita. Anak panah itu seperti kita, anak muda. Yaitu kita harus memiliki ketajaman dalam diri. Apa sih ketajaman itu? Itu bicara tentang talenta, tentang gift, tentang potensi kamu. Kita harus tahu potensi kita di mana. Pertanyaannya adalah, kamu sudah tahu nggak potensi di mana? Kebanyakan kita orang Kristen, bahkan bukan hanya orang Kristen ya, hampir semua, entah latar belakang apapun itu, kita menempatkan potensi kita, kita membiarkan diri kita untuk mengikuti standar orang lain. Yang kita lihat standarnya itu adalah potensi mereka, bukan potensi kita. Kita ngikutin mereka, kita biarkan diri kita mengikuti mereka. Karena kita lihat bahwa potensi mereka wow banget gitu, keren banget. Tapi apakah itu maksimal? Enggak. Kita nggak akan pernah menjadi diri sendiri, kita akan menjadi orang lain. Dan apakah itu menjadi berkat Tuhan? Tapi percaya, apapun yang kita lakukan, tetap Tuhan ada di samping kita. Pertanyaannya adalah, tajam nggak? Maksimal nggak? Bicara tentang anak panah itu bicara tentang maksimal, kemaksimalan diri. Kalau mau dipakai Tuhan seperti anak panah yang tajam, yang tepat pada sasaran, kita harus berubah. Bagaimana cara berubahnya? Yang pertama, yaitu kita mengubah standar kita. Bukan standar orang lain yang kita gunakan, tapi kita menggunakan standar Tuhan. Bagaimana cara menggunakan standar Tuhan? Kita memakai kacamata Tuhan. Kacamata Tuhan, cara pandang Tuhan itu bicara, itu identik dengan belas kasihan. Ingat tentang peristiwa perkawinan di Kana. Itu seharusnya Tuhan Yesus belum bekerja, tetapi karena belas kasihan itu diawali ya. Padahal Tuhan Yesus belum saatnya dia melakukan pekerjaannya, tetapi dia lakukan karena apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu penting. Tertulis di Alkitab banyak sekali tentang Yesus, itu banyak sekali tentang belas kasihan. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya belas kasihan itu? Perlu dipertanyakan. Belas kasihan itu membuat kita, menggerakkan kita untuk mengeksplor diri, untuk mengembangkan diri kita, untuk mengetahui siapa kita. Pakai kacamata Tuhan, bukan kacamata orang lain. Jangan biarkan dirimu digerakkan orang lain, tapi biarkan dirimu digerakkan oleh Tuhan. Oke, yang kedua ya. Yang pertama tadi standar Tuhan, yaitu apa? Menggunakan kacamatanya, memiliki belas kasihan Tuhan. Yang kemudian berikutnya adalah belajar melangkah. Ini penting sekali. Pernah dengar kita anak-anak muda atau bahkan orang tua, kalau ingin melakukan sesuatu, nanti dulu. Itu tertulis loh di Alkitab. Di Amsal 6 ayat 9-11. Saya bacakan ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Ini bukan bicara hanya tentang kekayaan, tentang kemiskinan, tetapi ini bicara tentang talenta. Ini bicara tentang bagaimana kamu mempertajam talenta kamu kalau kamu tidak melakukannya. Kamu diam dan hanya menilai. Ketika kita baca Alkitab, kita harus melakukan sesuatu, bukan untuk didiamkan. Do something. Itu membuat kita dipertajam, dan bahkan kita dapat melihat dengan jelas potensi kita apa. Begitu. Kemudian yang nomor ketiga ya, yang pertama tadi menggunakan kacamata Tuhan, kemudian kita belajar melangkah.
Jangan malas, ayo melangkah. Tuhan tidak suka dengan orang yang pemalas. Tapi rajinlah melangkah. Lakukan, melangkah dan melangkah. Itu penting. Yang ketiga, siap dalam kondisi apapun, dalam apapun. Ketika busur ditarik, ini anak panah, ketika busur ditarik, kita siap untuk melakukan ke belakang, untuk berada di belakang. Berada di belakang itu bukan suatu kemunduran, tetapi kita mengalami refleksi. Itu penting. Kamu dan saya harus melakukan refleksi. Bukan untuk merasa bersalah, bukan, tapi cenderung kepada kita harus mengupgrade diri. Apa yang keliru? Perlu diubah. Apa yang bagus? Itu dipertahankan. Refleksi diri. Ketika anak panah itu ditarik ke belakang, itu ancang-ancang untuk melihat sasaran itu tepat atau enggak. Refleksi, sehingga kita tidak jatuh dalam hal yang sama. Pentingnya refleksi, sehingga kita sebagai anak Tuhan seringkali jatuh bangun di tempat yang sama. Kenapa? Kita kurang refleksi, kita kurang sadar di mana kesalahan kita. Tapi kita sering sekali melihat orang lain jatuh di mana, tapi kita kehilangan refleksi diri, kehilangan momen itu karena kita sibuk dengan orang lain, kita sibuk dengan diri sendiri. Dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi, ada satu hal lagi yang paling penting, yaitu fokuslah kepada tujuan Allah. Sudahkah kamu tahu tujuan Allah buat kamu? Apa tujuan itu? Apa tujuan Allah buatmu? Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jangan samakan tujuanmu dengan tujuan saya. Jangan samakan tujuanmu dengan tujuan orang lain. Yang pada akhirnya sebenarnya tujuan kita bersama adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi setiap orang memiliki keunikan tersendiri, jalan tersendiri. Cari itu bersama-sama dengan Tuhan. Fokus kepada tujuan Tuhan. Yang pada akhirnya kita memuliakan Tuhan dengan talenta kita, dengan ketajaman kita, sehingga kita menjadi anak panah di tangan Tuhan yang tepat pada sasaran. Ayo kita berubah. Kita mengalami perubahan. Hidup itu seperti belajar sepanjang hayat. Kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Sepanjang kita masih hidup, kita harus belajar. Ayo kita berubah. Ayo kita belajar. Bukankah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita? Maupun kita gagal, maupun kita berhasil, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut. Ayo kita melangkah. Tuhan Yesus memberkati.